Gereja Santo Yakobus Surabaya. Iman umat Kristiani semakin bertumbuh tahun demi tahun. Seperti gereja yang dalam sejarahnya telah jatuh bangun dan akhirnya dapat berkembang hingga saat ini. Hal ini sama dengan sejarah Gereja Santo Yakobus yang terletak di Surabaya Barat, Perumahan Citraland. Tepatnya di Puri Widya Kencana LL nomor 1. Goresan tinta sejarah berdirinya Gereja Katolik di Citraraya berawal dengan misa dari rumah ke rumah. Gereja Katolik Paroki Santo Yakobus telah menjadi salah satu rumah ibadat di kawasan Citraland, Surabaya. Diawali dengan gagasan pada tahun 1996, hingga disambut baik oleh Uskup Surabaya Monsinyur Yohanes Hadiwikarta. Maka dimulailah pendirian stasi hingga akhirnya membuahkan pembangunan gereja yang merupakan hasil swadaya para umat serta dukungan dari perumahan di kawasan Surabaya Barat ini. Nama stasi Santo Yakobus berawal dari gagasan seorang tokoh umat Katolik yaitu Dr. Randus Michael Utama Purnamama, Ketua Dewan Pengurus Harian Sekolah Ciputra, untuk mendirikan sebuah gereja Katolik di Citraraya. Semangat Rasul Santo Yakobus diimani sebagai nama stasi baru ini, sekaligus untuk mengingat awal mula pembicaraan rencana pembentukan stasi yang terjadi dalam suasana pesta peringatan tahbisan Monsinyur Yohanes Hadiwikarta yang kedua yaitu tanggal 25 Juli tahun 1996 yang juga merupakan pesta nama Rasul Santo Yakobus. Demikian pula, setelah gagasan ini diajukan kepada direksi grup Ciputra, juga disambut baik oleh Insinyur Ciputra dengan mempersembahkan lahan seluas 2.000 meter persegi di Citraraya secara cuma-cuma untuk keperluan pembangunan gedung gereja. Salah satu cara umat untuk saling mengenal adalah dengan cara umat yang baru pertama kali mengikuti Misa Kudus selalu diminta untuk memperkenalkan diri seusai Misa Kudus. Sehingga dengan demikian umat menjadi sangat akrab satu sama lain dan saling menginformasikan kepada umat, pengurus stasi dan ketua wilayah atau lingkungan yang berada di lingkungannya. Saat itu stasi dibagi 4 lingkungan, yaitu Santa Ana, Santo Paulus, Santo Yosef, dan Santa Maria. Namun perkembangan umat sudah tidak dapat dibendung lagi. Kekurangan ruang ibadat menjadi hambatan utama. Setiap misa kudus dapat menampung kurang lebih 500 umat. Dan ruangan tambahan dapat digunakan sebagai ruang sekretariat, gudang, dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti biak, ruang rapat. Dan pada akhirnya Gereja Setyakobus telah diresmikan dan diberkati pada tanggal 25 Juli tahun 2006, tepat di usia stasi Santo Yakobus yang ke-10. Dan sekarang sudah terdapat 8 wilayah di antaranya Santo Agustinus, Santa Ana, Santo Timotius, Santo Petrus, Santa Maria, Santo Yosef, Santo Paulus, dan Santo Yohanes Rasul serta meliputi 30 lingkungan di dalamnya yang dipimpin oleh Pastor Kepala Romo Aloysius Hans Kurniawan dan Romo FX Gunawan sebagai pastor rekan. Setelah perjalanan yang cukup lama kegiatan umat di Santo Yakobus semakin terprogram. Berkat bimbingan dan kerjasama dari Dewan Paroki Santo Aloysius Gonzaga dalam berbagai kegiatan pastoral. Antara lain, rekoleksi fungsionaris, retret, kegiatan sosial seperti warung karto, poliklinik pelayanan kesehatan gratis, dan donor darah, serta kegiatan sakramental seperti baptis balita, komuni pertama, dan krisma. Dalam perjalanan stasi Santo Yakobus selama 10 tahun mengalami banyak hambatan, halangan, suka duka, bahkan jatuh bangun. Namun berkat doa, keyakinan, keteguhan dan kesabaran, serta bimbingan paroki induk, Dewan Paroki Santo Aloysius Gonzaga, bimbingan para imam semua dapat dilalui dengan baik untuk menjadi umat yang lebih dewasa. Demikian untaian perjalanan sejarah 10 tahun perkembangan umat stasi Santo Yakobus dalam membangun iman umat beserta gedung gereja dengan disemangati oleh sabdanya. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa.